Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 40122111095, mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum dari kelas Hukum 6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Lalu yang kedua, dikenalnya juga sosiolegal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Baiklah, saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang satu, dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Jadi, penelitian hukum memang pada umumnya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada penelitian normatif dan penelitian empiris. Berikut adalah perbedaan spesifik antara keduanya. Yang pertama, ada yang namanya penelitian hukum normatif. Jadi definisi penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya. Lalu tujuannya jadi penelitian normatif ini yaitu menganalisis dan menafsirkan teks hukum untuk memahami aturan-aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, menemukan jawaban atas permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan normatif. Lalu yang kedua, objek penelitian normatif ini yaitu ada peraturan perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, doktrin, hukum, dan pandangan ahli. Dan metode yang digunakan, yang pertama ada pendekatan statuta atau analisis undang-undang, yang kedua ada pendekatan kasus atau analisis putusan pengadilan, dan yang ketiga ada pendekatan konseptual atau analisis konsep hukum. Lalu karakteristiknya, yang pertama ada bersifat teoritis dan analitis, yang kedua tidak melibatkan penelitian langsung terhadap masyarakat atau fakta lapangan. Fokus penelitian empiris ini yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah atau dasolen atau apa yang seharusnya. Lalu sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder atau buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum tersier. Lalu metode pendekatan ada pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, perbandingan, dan kasus. Lalu teknik pengumpulan data pada metode normatif ini yaitu studi kepustakaan atau library research. Yang kedua ada analisis kualitatif dengan penalaran deduktif dan interpretasi hukum. Lalu bagaimana contoh dari normatif ini yaitu analisis penerapan pada pasal 1365 KUH Perdata dalam kasus sengketa perdata. Lalu yang kedua ada yang namanya penelitian hukum empiris. Definisi penelitian hukum empiris ini adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum, termasuk bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan dari penelitian empiris ini yaitu yang pertama, memahami efektivitas hukum dalam praktiknya, yang kedua mengkaji hubungan antara hukum tertulis dan realitas sosial, lalu yang ketiga objek penelitiannya adalah perilaku individu, kelompok, atau institusi hukum seperti polisi, hakim, pengacara dalam menjalankan hukum. Lalu metode penelitian empiris ini yaitu yang pertama dia menggunakan wawancara, yang kedua observasi lapangan, yang ketiga studi kasus masyarakat tertentu. Dan bagaimana karakteristik dari metode penelitian empiris ini? Yang pertama bersifat praktis dan berbasis data lapangan, yang kedua menggunakan pendekatan interdisipliner seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, atau psikologi hukum. Lalu fokus dari penelitian empiris ini yaitu mengkaji hukum sebagai fakta atau kenyataan atau dasein apa yang terjadi.
Sumber datanya itu data primer atau langsung dari lapangan dan data sekunder. Metode pendekatan dari penelitian empiris ini yaitu pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumentasi. Lalu bagaimana sih analisis pada metode penelitian ini dapat kualitatif dan kuantitatif atau campuran. Contohnya studi tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas di kota tertentu. Lalu perbedaan yang signifikannya itu penelitian hukum normatif berfokus pada norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku, bertujuan untuk memahami, analisis, atau menginterpretasikan norma hukum, menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, doktrin, dan jurisprudensi. Lalu teknik pengumpulan normatif ini, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Lalu yang kelima, logika yang berpikir yang digunakan adalah dedukatif. Contoh pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, lalu ada pendekatan historis, dan pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Lalu kalau penelitian hukum empiris yang jadi perbedaannya adalah yang pertama berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampaknya. Lalu yang kedua bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Yang ketiga menggunakan data primer seperti data kuantitatif atau angka atau data kualitatif atau deskripsi atau gambaran. Lalu teknik pengumpulan data pada metode empiris ini dilakukan dengan wawancara, observasi, kuesioner, dan sampel. Lalu bagaimana logika berpikir yang digunakan dalam metode penelitian empiris ini yaitu adalah dengan induktif, juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Contoh pendekatan empiris ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan yang terakhir adalah pendekatan historis, dan pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Lalu apa sih perbedaan yang penting lainnya di antara penelitian normatif dan penelitian empiris ini, yaitu kalau tujuan normatif ini yaitu bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Empiris bertujuan menemukan fakta dan kebenaran sosial. Perspektif dari hukum normatif ini yaitu normatif melihat hukum dari perspektif internal atau isi norma. Empiris melihat hukum dari perspektif eksternal, dampak dan implementasi. Hasil dari penelitian normatif ini menghasilkan preskripsi atau rekomendasi perbaikan norma. Empiris menghasilkan deskripsi menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat. Kedua jenis penelitian ini saling melengkapi dalam pengembangan ilmu hukum yang komprehensif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma-norma hukum, sedang aturan-aturan yang berlaku serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau metode penelitian hukum empiris ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Lalu penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, sedangkan penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan atau field research. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dikenalnya juga socio-legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Ya, jawabannya ya. Social legal research atau penelitian sosio-legal memang dikenal dan diakui sebagai salah satu bentuk penelitian hukum. Penelitian sosio-legal merupakan pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum dan ilmu sosial dalam mengkaji fenomena hukum. Selain itu, socio-legal research atau penelitian hukum sosiologis dianggap penelitian hukum, meskipun
pendekatannya berbeda dari penelitian hukum normatif. Socio-legal research merupakan bagian dari penelitian hukum empiris yang menggabungkan antara pendekatan hukum dengan pendekatan ilmu sosial. Selain itu, socio-legal research adalah pendekatan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, serta bagaimana hukum diimplementasikan, diterima, dan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Lalu, apakah penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum? Socio-legal research memang dianggap sebagai penelitian hukum karena yaitu yang pertama, penelitiannya tetap berfokus pada hukum, baik sebagai norma maupun praktik. Tujuannya adalah untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Yang ketiga, meskipun bersifat interdisipliner, hukum tetap menjadi elemen utamanya. Namun, perbedaannya dari penelitian hukum normatif adalah bahwa socio-legal research lebih menekankan interaksi hukum dengan realitas sosial, sementara penelitian normatif lebih menekankan analisis terhadap teks hukum. Lalu bagaimana ciri-ciri dari socio-legal research ini? Yaitu yang pertama dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu satu, menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan ekonomi untuk memahami hukum. Lalu yang kedua, fokus pada praktik hukum. Meneliti, yaitu yang pertama, meneliti bagaimana hukum dipahami, diterapkan, atau bahkan diabaikan dalam masyarakat. Yang ketiga ada metode empiris, menggunakan wawancara, observasi, dan survei sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Lalu contoh dari socio-legal research ini adalah yang pertama, penelitian tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas berdasarkan faktor sosial ekonomi. Yang kedua, studi tentang pengaruh budaya lokal terhadap implementasi undang-undang perkawinan di Indonesia. Lalu beberapa karakteristik penelitian sosio-legal ini, yaitu yang pertama, posisi dalam penelitian hukum adalah penelitian sosio-legal umumnya dianggap sebagai bagian dari atau pengembangan dari penelitian hukum empiris, namun dengan cakupan yang lebih interdisipliner. Yang kedua, karakteristiknya yaitu menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan metode penelitian hukum tradisional dan metode ilmu sosial untuk memahami hukum dalam konteks sosialnya. Lalu bagaimana fokus kajiannya? Fokus kajiannya itu mengkaji relasi antara hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial. Lalu bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum. Lalu tujuannya adalah memahami hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang tertulis atau law in box, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dalam realitas sosial atau law in action. Metode yang digunakan menggunakan berbagai metode penelitian ilmu sosial seperti etnografi, wawancara mendalam, survei, analisis statistik, dan studi kasus Selain metode penelitian hukum konvensional, penelitian sosio-legal telah mendapatkan pengakuan dan posisi penting dalam kajian hukum modern karena memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang fungsi dan dampak hukum di masyarakat. Pendekatan ini
menjembatani kesenjangan antara kajian normatif yang berfungsi pada teks hukum dan kajian empiris yang terfokus pada implementasi hukum di masyarakat. Jadi, socio-legal research adalah bagian dari penelitian hukum, terutama ketika hukum dilihat sebagai fenomena sosial. Penelitian ini sangat relevan untuk mengeksplorasi hubungan antara norma hukum dan dinamika masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.